Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Renita dengan NIM 71014191183 dari Rombel Pendidikan Akuntansi IUP tahun 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Idea Mixer. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang metode pembelajaran Idea Mixer, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran adalah cara sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif sehingga mencapai tujuan tertentu, seperti perubahan positif pada peserta didik. Nah, itu tadi pengertian dari metode pembelajaran. Sekarang kita lanjut ke latar belakang adanya metode pembelajaran Idea Mixer. Idea Mixer ditemukan oleh orang Jepang yang bernama Hiroshi Takahashi ketika ia bekerja di NHK. NHK sendiri merupakan singkatan dari bahasa Jepang yang berarti Japan Broadcasting Corporation. Takahashi menyebutkannya dengan metode NHK brainstorming. Meskipun ia menyebutkan sebagai aktivitas brainstorming dan melibatkan beberapa ide lisan, Idea Mixer sebenarnya adalah kombinasi dari aktivitas brainstorming. Idea Mixer ini merupakan kata dari bahasa Inggris yang jika kita artikan idea berarti gagasan atau ide dan mixer artinya penggabungan. Jadi, Idea Mixer merupakan suatu metode pembelajaran dengan menggabungkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan dari metode pembelajaran Idea Mixer yaitu yang pertama, untuk membantu peserta didik menghasilkan ide sebanyak dan sekreatif mungkin. Dan yang kedua, membantu peserta didik belajar bagaimana menggunakan suatu kegiatan untuk menghasilkan ide. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi. Di dalam diskusi dapat melatih untuk memperkenalkan beberapa wrinkles ke dalam brainstorming yang dapat menghasilkan ide dalam jumlah yang cukup banyak. Kegiatan ini memanfaatkan kekuatan dari brainstorming sambil mencampurkan komposisi gagasan di dalam grup. Kegiatan ini dapat efektif untuk menjaga kelompok agar tidak menjadi membosankan dan terus membawa perspektif baru. Kelemahan dari metode pembelajaran Idea Mixer adalah apabila ada perubahan komposisi kelompok, sedangkan kelompok tersebut sudah mengklik bersama atau istilahnya sudah nyambung antara anggota kelompok sehingga dapat mengeluarkan ide dengan lancar. Apabila komposisi ini dirubah, dapat merusak produktivitas mereka bila digabungkan dengan yang lain. Adapun peserta dari metode pembelajaran Idea Mixer yaitu seluruh siswa yang ada di kelas yang kemudian dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4-7 peserta didik. Adapun bahan perlengkapan dan alat yang digunakan yaitu untuk setiap kelompok memerlukan spidol, 2 flipchart dan solatif untuk memasang lembar flipchart tersebut. Nah, untuk setiap peserta memerlukan beberapa lembar kertas atau post-it dan ballpoint. Nah, untuk alat opsionalnya bisa menggunakan satu proyektor. Contoh implementasi penerapan metode pembelajaran Idea Mixer dalam mata pelajaran ekonomi dengan materi konsep ilmu ekonomi dan subtema motif ekonomi. Dengan ilustrasi di kelas terdapat 20 peserta didik. Adapun langkah-langkah dari penerapan metode pembelajaran Idea Mixer yaitu langkah pertama, kelas dibentuk menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 peserta didik. Langkah kedua,
Diberikan waktu maksimal 10 menit untuk setiap anggota kelompok menuliskan ide-ide sesuai dengan subtema yang telah ditentukan, yaitu motif ekonomi. Setiap satu anggota kelompok menuliskan satu idenya di kertasnya masing-masing. Langkah ketiga, setelah menuliskan idenya, setiap anggota kelompok membacakan idenya dengan keras di dalam kelompoknya tersebut. Langkah keempat, anggota yang lain menyimak. Setelah itu, apabila menemukan ide-ide baru yang muncul, dapat dituliskan pada kertas atau post-it-nya masing-masing. Jadi langkah ketiga dan keempat ini dilakukan di dalam kelompoknya masing-masing. Misal anggota kelompok 1 mempresentasikannya di kelompok 1, begitu pula untuk kelompok 2, 3, dan 4. Nah, langkah kelima, ulangi kegiatan 3 dan 4 sampai semua anggota kelompok menyampaikan ide-idenya. Jadi semua anggota kelompok wajib menyampaikan ide yang telah ditemukannya tadi. Langkah keenam, instruksikan kelompok untuk mengumpulkan dan mengelompokkan gagasan ke dalam kategori subtema terkait, yaitu subtema tentang motif ekonomi menggunakan flipchart atau dinding. Langkah ketujuh, setelah 1 jam berlalu, peserta didik dapat memilah idenya berdasarkan tema dan mempresentasikannya dengan kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar yang dimaksud di sini yaitu kelas. Jadi masing-masing anggota kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4, masing-masing perwakilan membacakan ide-ide gagasan yang telah didiskusikan tadi di hadapan seluruh peserta didik atau di dalam kelas. Nah, untuk anggota yang lain atau peserta didik yang lain dapat menuliskan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru saat perwakilan kelompok lain mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Langkah ke-8, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar dengan masing-masing kelompok beranggotakan 10 peserta didik. Tujuan dari adanya pembentukan kelompok baru ini adalah untuk bertukar pikiran tentang cara-cara memperbaiki ide-ide yang telah terdaftar atau yang telah ditentukan tadi. Nah, ide-ide tersebut ditulis di dalam kertas dengan catatan satu peserta menuliskan satu ide di kertasnya masing-masing. Setelah semua anggota menuliskan idenya di kertas, kemudian dikumpulkan dan ditempelkan di flipchart untuk dievaluasi. Tugas dari guru di sini adalah mengevaluasi gagasan-gagasan yang telah ditemukan oleh siswa tentang motif ekonomi dan menjelaskan materi tentang motif ekonomi yang telah didiskusikan ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.